Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, melanjutkan mata kuliah EBP kita. Kali ini kita akan membahas tentang critical appraisal prospective study. Pertemuan pertama ini sebuah pengantar. Insyaallah kita lanjutkan pertemuan kedua dengan diskusi kasus dan tanya jawab. Yang pertama, apa itu cohort study? Cohort study juga dikenal sebagai follow up atau longitudinal study. Ini merupakan sebuah bentuk lain daripada observational study. Bedanya adalah kalau observational study itu kita hanya melihat dari satu waktu, sedangkan follow up study atau longitudinal study sebuah kasus atau sebuah kelompok kita ikuti pada beberapa periode waktu tertentu. Penting untuk diketahui bahwa dalam penelitian cohort study, populasi biasanya adalah pasien-pasien yang belum memiliki masalah kesehatan. Misalnya kita ingin meneliti apa penyebab corona, maka orang yang kita observasi dan orang yang kita follow up itu mestinya adalah orang yang belum kena corona. Kemudian kita ikuti 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan dan seterusnya. Kemudian kita akan evaluasi faktor-faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya corona. Alternatif lainnya adalah di tahap awal cohort tadi kita membuat 2 buah kelompok. Ada yang terekspos dan ada yang tidak terekspos. Kemudian kita ikuti secara terpisah dalam periode waktu tertentu untuk melihat outcome kejadian. Nah, di akhir periode observasi kita bisa menentukan insiden sebuah penyakit atau frekuensi health outcome daripada kelompok yang terekspos dibandingkan kelompok yang tidak terekspos. Saya kira ini diskusinya bisa panjang lebar nanti, bagaimana metode dan desain daripada cohort study itu. Namun secara umum cohort study esensinya adalah kita memfollow up sebuah kelompok yang kita teliti. Kalau kita melihat di PubMed, definisi daripada MES atau Medical Extract Subject Hearing itu sendiri mendeterminasikan cohort study sebagai sebuah observasi pada kelompok terekspos atau tidak terekspos terhadap faktor yang kita hipotesiskan. Jadi di awal mungkin kita sudah bisa menegakkan hipotesa. Saya ambil contoh, kita punya hipotesa madu dapat mempercepat penyembuhan luka. Maka ada kelompok yang terekspos madu, ada yang tidak terekspos dengan madu, dan kita melihat outcome daripada proses penyembuhan luka itu sendiri. Secara umum ada 2 jenis desain cohort, ada yang retrospektif atau mengobservasi ke belakang. Misalnya kita punya pasien dengan diabetes mellitus dengan luka. Ada 2 jenis desain cohort. Yang pertama cohort retrospektif, kita mengobservasi ke belakang pasien dengan diabetic foot ulcer 2018, 17, 16, 15. Kita melihat kapan dia tidak memiliki DFU. Nanti kita bisa telusuri apa pencetus sehingga pasien ini mengalami DFU. Yang kedua cohort prospektif, ini yang paling umum, yaitu kita mengikuti ke depan sekelompok pasien tanpa luka kaki diabetes. Kita ikuti misalnya 4 tahun ke depan sampai 2021, kapan dia terjadi luka kaki diabetes, kenapa bisa terjadi luka kaki diabetes, apa pencetusnya dan seterusnya. Jadi dari segi evidence base, desain cohort prospektif ini cukup kuat karena kita bisa memilah faktor-faktor bias dan kita bisa menemukan faktor spesifik yang berkontribusi terhadap variabel dependen atau pada outcome. Ada 2 model prospektif cohort. Model pertama itu kita hanya mengobservasi. Jadi kita punya 2 kelompok, pasien tanpa luka kaki diabetes, ya. Kita bisa ikuti. Maka di akhir observasi kita ada yang dengan DFU, ada yang tanpa DFU. Jadi prospektif cohort mode. Yang pertama,
Perspektif kohort model 1, kita mengobservasi dua kelompok pasien yang berbeda. Namun di awal sama-sama tidak memiliki luka, kita ikuti mungkin 5 bulan ke depan, ada yang punya luka, ada yang tanpa luka. Nah, di sini kita bisa menentukan apa penyebab daripada kejadian luka kaki diabetes itu. Yang kedua, kita tidak hanya mengobservasi tetapi kita mengintervensi, ya. Misalnya kelompok pertama kita intervensi, kita ajarkan misalnya exercise atau senam kaki diabetes. Yang kedua, kita tidak ajarkan senam. Kita ikuti 5 bulan ke depan, pasien yang diajar senam mungkin lebih baik, lebih cepat penyembuhan lukanya, dan yang tidak diajarkan senam kaki itu lukanya lebih lambat sembuhnya. Jadi kita bisa melihat efek dari sebuah intervensi. Kalau kita cek lagi di PubMed menggunakan MES, maka ada banyak sebenarnya entry terms atau istilah yang terkait dengan cohort study. Kita melihat di sini ada 21 cohort study, studies cohort, study cohort, concurrent studies, dan seterusnya sampai study incidence. Jadi ini adalah pilihan-pilihan untuk digunakan dalam mencari artikel terkait dengan cohort study. Ini saya berikan contoh, kita bisa pilih MES dan memasukkan kata perspektif. Suggestion daripada PubMed juga cukup banyak kata yang spesifik. Jadi ini bisa membantu kita untuk memilih artikel yang spesifik terkait dengan desain penelitian kita. Di antaranya MES ada 4 kata: perspektif studies, studies, perspektif, dan study perspektif. Demikianlah pengantar materi cohort study. Pada materi berikutnya kita akan mendiskusikan bagaimana mengkritik jurnal dengan menggunakan pendekatan critical appraisal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.